Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di era Smart Building. Tahukah Anda, instalasi listrik konvensional kini mulai dianggap kuno? Rumah dan gedung modern menuntut sistem yang lebih cerdas, efisien, dan terintegrasi. Salah satu solusinya adalah KNX, standar global untuk otomasi gedung. Dengan menguasainya, Anda siap bersaing di masa depan industri listrik. Baik, sebelum kita masuk, pastikan Anda telah menguasai konsep dasar instalasi listrik konvensional dan komponen kendali dasar sebagai prasyarat wajib untuk pembelajaran ini. Tujuan utama kita adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar protokol komunikasi KNX pada instalasi penerangan. Peserta didik mampu melakukan pemasangan perangkat KNX sesuai diagram skema dan standar teknis. Peserta didik mampu mengkonfigurasi perangkat KNX menggunakan ITS dan menguji fungsi kendali penerangan serta mendiagnosis masalah sistem. Peserta didik mampu menerapkan standar keselamatan ketenaga listrikan dan menunjukkan sikap kritis, mandiri, dan kolaboratif. Mari kita mulai. Sistem KNX merupakan sistem bus yang dapat menjadi tulang punggung otomasi gedung dan rumah pintar modern. KNX sebagai sistem membuat semua perangkat listrik di gedung mampu saling berkomunikasi dan bertukar data melalui satu kabel bus. Karena komunikasi KNX menggunakan satu kabel bus, maka diperlukan pengalamatan atau addressing agar setiap perangkat dapat dikenali dan saling berkomunikasi dengan benar. Pada sistem komunikasi KNX terdapat dua macam addressing, yaitu physical address dan group address. Physical address merupakan alamat yang diberikan pada setiap perangkat atau device KNX. Physical address bersifat unik, artinya setiap device KNX akan memiliki physical address yang berbeda. Physical address ditulis dengan format area.line.device. Sedangkan group address merupakan alamat logik yang digunakan untuk pertukaran data atau perintah. Struktur group address umumnya ditulis dalam bentuk main group, garing middle group, garing subgroup. Contoh aplikasi physical address dan group address adalah sebagai berikut. Misal di sini, di sistem KNX ada 3 device atau perangkat KNX. Yang pertama ada push button, aktuator 1, dan aktuator 2. Maka tiap device ini akan memiliki physical address yang berbeda. Misal di sini push button dengan physical address 1.1.1. Berarti push button ini merupakan device pertama di line 1 dan area 1. Begitupun untuk aktuator 2 dan aktuator 1, dia akan memiliki physical address yang berbeda. Sedangkan untuk group address yang merupakan alamat logik untuk pertukaran data, misal di sini 0-0-1 dan di sini button 1 dia disetting untuk on. Maka karena group address ini dia ditempatkan di button 1 push button 1, aktuator 1 channel A dan channel B, saat button 1 ditekan, channel A dan channel B dia akan mengeksekusi perintah on tersebut. Begitupun untuk button 2, karena dia memiliki group address 0-0-2 dan disetting untuk perintah on, maka aktuator channel A yang memiliki group address 0-0-2 dia akan mengeksekusi perintah on saat button 2 ditekan. Sedangkan untuk channel lain, dia tidak akan mengeksekusinya karena dia tidak memiliki group address 0-0-2. Untuk pembelian physical address serta pembuatan group address dilakukan dengan software ITS. Komponen KNX ada banyak sekali, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan menggunakan power supply KNX, USB interface, push button, serta switch aktuator. KNX power supply berfungsi untuk menghasilkan tegangan serta memantau tegangan dalam sistem KNX. KNX power supply yang kita gunakan yaitu dari manufaktur Gain Control dengan part number GC01PS002. Untuk bagian-bagiannya, di sini ada terminal bus KNX, additional DC, LED indikator, reset button, dan power input terminal. Selanjutnya, USB interface. USB interface digunakan untuk menghubungkan KNX system dengan PC. USB interface yang kita gunakan
merupakan USB interface dari manufaktur gain control dengan part number GC01 USB 006. Pada USB interface terdapat KNX bus, USB data link, ada programming button, dan USB tipe D yang digunakan untuk menghubungkan sistem KNX dengan PC. Selanjutnya, ada KNX push button. KNX push button digunakan untuk mengirim perintah ke jaringan KNX melalui bus line. Nah, KNX push button yang kita gunakan dari manufaktur gain control dengan part number GC10PB004. KNX push button memiliki 4 rocker, 1, 2, 3, 4, dan juga bisa kita gunakan menjadi 8 button dengan ketentuan seperti ini: button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6, button 7, button 8. Pada KNX push button terdapat programming LED, programming button, KNX terminal. Yang terakhir ada switch aktuator. Switch aktuator digunakan untuk mengendalikan beban-beban. Switch aktuator yang kita gunakan berasal dari manufaktur gain control dengan part number GC04SA001. Pada switch aktuator terdapat programming button, indikator LED, KNX bus connection terminal, manual operation switch control. Ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan secara manual dengan menggeser tuas yang ada di sini. Output load terminal. Di sini seperti saklar, ini dari sumber dan ini ke beban. Untuk wiring yang melibatkan 4 device KNX yang sudah kita bahas, kurang lebih seperti ini. Setelah melakukan wiring sesuai wiring diagram, saat MCB di-on-kan, maka indikator pada KNX power supply akan menyala. Kemudian, sebelum masuk ke program ITS, kita perlu mengetahui fungsi yang akan dibuat. Pada kesempatan ini, kita akan membuat program dengan skenario berikut. Sekarang kita masuk ke bagian programming dengan menggunakan aplikasi ITS. Kita menggunakan aplikasi ITS 6. Nanti saat dibuka tampilan awalnya seperti ini. Kita buat project baru. Kita kasih nama latihan 1 KNX PB dan switch aktuator. Kita create project. Nanti kita akan ke bagian program ya. Di sini ada building. Nah, building ini otomatis namanya sama dengan project kita. Kita tambahkan bagian-bagian bangunannya bisa di sini ya. Nah, kita langsung ke ruangan aja. Di sini kita buat ruang utama. Nah, di dalam ruang utama kita tambahkan kabinet atau panel. Kita kasih nama panel utama. Nah, setelah kita mengatur struktur buildingnya, kita bisa tambahkan device-nya ya. Device yang akan kita gunakan dengan cara di sini klik device, add device, nanti muncul katalog di bawah dan akan menampilkan berbagai macam manufaktur ya. Di sini kita pakai gain control. Di sini ada 2, push button KNX sama switch aktuator. Kita tinggal drag and drop. Push button KNX kita masukkan ke ruang utama. Kemudian untuk switch aktuator kita masukkan ke panel utama. Otomatis saat device kita masukkan ke project, dia akan menuliskan physical address-nya sendiri, tapi ini juga bisa kita rubah dengan cara merubah di sini ya, tapi nanti efeknya akan merubah topologinya juga ya di topologi. Nah, di sini karena ini di area 1, line 1, maka dia akan menjadi satu area. Area 1, line 1 ya. Ini akan masuk ke sini semua. Tapi jika kita rubah, misal di sini kita rubah jadi ini 2 ya. Nanti dia akan berubah menjadi berubah berbeda area ya. Kita kembalikan lagi. Nah, dia akan kembali ke area 1. Kita delete. Kemudian karena kita menggunakan KNX bus, kita ganti menggunakan TP. Ini juga menggunakan TP. Kita tutup topologinya.
Kemudian kita membuat group address di sini di toolbar panel, kita klik. Nah, sebelum kita buat group address, lebih mudah kita sandingkan dengan fungsi yang akan kita buat ya. Di sini sudah saya siapkan. Kita klik kanan group address, terus add main group. Di sini kita kasih nama grup utama. Kemudian kita add middle group, caranya sama, klik kanan. Kita kasih nama penerangan. Selanjutnya kita buat group address. Kita klik kanan, kita buat group address. Di sini kita menyesuaikan dengan kebutuhan di sini ya. Yang nyalanya sama, kita bisa jadikan satu group address. Yang misal di sini untuk button 1, 2 itu yang dikontrol sama-sama H1. Berarti kita cukup pakai satu group address. Kemudian kita tambah, lanjut ke button 3, H2. Kita tambah button 4 sama button 5 yang dikontrol sama, berarti kita cukup buat satu group address H3 dan H4. Kita langsung ke button 6. Nah, button 6 meskipun satu button, dia mengontrol dua kategori ya, untuk on H13, off H24. Berarti kita buat dua grup. Yang pertama H1 dan H3. Yang kedua H2 dan H4. Kemudian untuk button 7 sama yang dikontrol dengan button 6, kita bisa pakai group address yang sudah ada di sini. Terus button 8 central, on, off. Oke. Kemudian kita setting parameter. Ini untuk group address kita tutup dulu. Kita setting parameter ke push button ya, kita double klik. Terus kita pindah ke parameter. Kemudian ini saya kecilin. Kemudian untuk rockernya kita ubah menjadi 4 rocker ya. Untuk rocker 1, karena dia yang dikontrol sama-sama H1, tetap menggunakan rocker ya. Dan ini fungsinya cuma switch. Jadi untuk rocker 1 kita tetap link button. Terus rocker 2, karena button 3 sama button 4 itu berbeda fungsinya, kita ubah jadi independent button. Selanjutnya untuk rocker 3, ini juga sama, kita rubah. Untuk rocker 4 juga kita rubah menjadi independent button. Kemudian kita setting untuk rocker 1 yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu berarti button 1, dia fungsinya untuk on. Sebelah kanan berarti button 2, dia fungsinya untuk off. Selanjutnya untuk button 3, button 3 dia untuk on off H2, berarti ini toggle. Untuk button 4 karena dia berfungsi sebagai on delay, maka di sini kita tidak bisa menggunakan switch ya. Jadi kita ubah menjadi delay mode. Terus kita setting di sini waktunya kali 1 detik ya. Berarti kita ubah menjadi 5 karena di sini 5 detik. Kemudian di sini ada value 1, value 2, value 1 0, value 2 1. 0 itu mati, 1 itu nyala. Karena ini on delay berarti saat ditekan, kita pilih saat ditekan kirim nilai 0 atau mati, kemudian delay 5 detik, kirim nilai 2 atau nyala. Untuk button 5 juga sama, on sebagai fungsi delay ya. Nah, ini 5 detik juga. Karena ini off delay, jadi kita kirim nilai 2 dulu, kemudian kirim nilai 1. Untuk button 6, nah ini menyalakan dan mematikan ya. Menyalakan dan mematikan, jadi kita nggak bisa pakai switch, kita pakai multiple operation ya. Di sini disediakan untuk 4 objek, jadi nanti H13 menjadi objek 1, H24 menjadi objek 2. Jadi kita cukup menggunakan 2 objek, sehingga objek 3 dan 4 kita disable. Nah, objek 1 itu fungsinya on, kita ganti on, dan objek 2 fungsinya untuk off ya. Untuk button 7 hampir sama dengan button 6, menggunakan multiple operation, 3 dan 4 disable. Kemudian di sini bedanya, objek 1 itu off, objek 2 itu on. On. Kemudian untuk button 8, ini central on off, pada dasarnya sama dengan button 3, ini toggle ya. Kemudian kita ke switch aktuator.
Nah, untuk parameter switch aktuator nggak perlu dirubah karena nggak punya fungsi spesial ya. Setelah mengatur parameter, selanjutnya kita memasukkan grup address yang kita buat ke device-device sesuai dengan fungsinya ya. Ini kita menuju ke KNX push button, kita double klik, kita pindah ke grup objek, dan kita munculkan jendela grup address-nya ya. Di sini kita drag and drop sesuai dengan fungsinya ya. Untuk rocker 1 itu berarti button 1-2 yang dikontrol H1, berarti ini kita tarik. Untuk button 3 itu untuk H2. Button 4 itu H3 H4. Button 5 juga sama, H3 H4. Nah, untuk button 6, objek 1 tadi untuk H13. Objek 2 H24, button 7 juga sama ya. Ini bisa kita copy ke sini. Nah, untuk button 8 itu central on off. Kemudian kita menuju ke switch aktuator. Sesuai dengan wiring, ini channel A itu terhubung ke H1, B ke H2, C H3, dan D H4 ya. Jadi kita memasukkan grup address sesuai dengan wiringnya ya. Misal ini H1 masuk ke channel A, H2 masuk ke channel B, nah H3 4 ini masuk ke channel C dan channel D, H13 ke channel A dan juga channel C. Untuk H24 berarti ke channel B dan channel D. Untuk central on off ini masuk ke semua lampu ya. Oke, baik. Nah, secara keterangan di sini itu memang cuma satu grup address yang tertulis. Ini grup address yang pertama kita masukkan, tetapi di sini tertulis semua grup address yang kita masukkan ya. Misal di sini untuk H1, ini untuk H13, ini untuk central on off ya. Jadi di setiap ada H1 pasti masuk ke channel A dan seterusnya ya. Setelah kita memasukkan grup address ke semua device, selanjutnya kita masuk ke proses download. Nah, untuk melakukan downloading ke sistem KNX, kita perlu memilih menu download pada toolbar, kemudian kita pilih sambungan yang tersedia, klik OK, dan kita pilih keep current setting. Di sini 2 kali karena ada 2 device yang kita download sekaligus. Kemudian di sebelah kanan bawah nanti muncul perintah untuk menekan tombol programming button. Di sini kita tekan programming button pada push button KNX terlebih dahulu karena perintahnya demikian. Kita menekan programming button itu saat melakukan full download, artinya saat kita mendownload physical address-nya juga. Tapi saat kita download parsial, yang artinya kita mendownload fungsi-fungsinya saja, kita tidak perlu menekan programming button. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, selanjutnya akan diarahkan untuk menekan tombol programming button pada device yang lain. Di sini kita tekan programming button pada switch aktuator. Setelah kita tekan, maka proses download akan berlanjut. Nanti setelah proses download selesai, akan tertulis statusnya apakah dia sukses atau gagal. Kita coba programnya, button 1 on H1, button 2 off H1, button 3 on atau off H2, button 4 on delay 5 detik H3 4, button 5 off delay H3 4, button 6 on H13 off H24, button 7 off H13 on H24, button 8 central on off. Anda telah menguasai KNX, protokol otomatisasi gedung yang menjadi standar global industri. Ingat, keberhasilan sistem ditentukan oleh wiring bus yang rapi, polaritas yang benar dan aman dari jalur daya utama. Dan yang terpenting, ketepatan dalam menetapkan physical address dan group address di software ITS adalah kunci agar fungsi kendali berjalan sempurna. Terakhir, ingatlah kunci sukses instalasi KNX terletak pada ketelitian wiring bus dan akurasi group address di ITS. Terapkan kedua prinsip ini dalam setiap proyek Anda.